Sahabat Oikumene yang berbahagia, jumpa lagi dalam acara berbagi inspirasi bersama Bung Jeki. Selama masa pandemik ini, tak sedikit orang yang terhempas karena terpapar COVID-19 atau juga terpapar dampak COVID-19 pada kondisi sosial ekonomi yang menurun. Ya. Banyak yang menjadi pengangguran, banyak yang kehilangan pekerjaan. Dalam situasi itu, banyak orang menjadi putus asa, kehilangan pengharapan, dan mengidentikan diri sebagai korban yang langsung ataupun tidak langsung. Tapi juga banyak orang yang kita temukan sebagai penyintas, yang tetap menumbuhkan, memelihara harapan dan membagi harapannya. Saat ini saya mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan salah seorang yang menjadi penyintas, terpapar COVID-19, tapi kemudian menjadi pulih dan kemudian membagi harapan bagi banyak orang yang berhubungan dengannya. Pendeta Marji Dewana, apa kabar? Baik-baik. Senang ketemu. Ya. Kita ketemu di Makasih. sosial media terus, ya. Syukur pagi ini kita bisa jumpa di sini dalam acara berbagi inspirasi. Puji Tuhan, Bung Jeki. Ya, Bu Margi, saya senang mendengar ya kisah-kisah inspiratif dari mereka yang menjadi penyintas. Baik penyintas karena terpapar COVID-19 atau juga dampaknya pada sosial ekonomi, karena itu memberikan kekuatan. Itu memberikan harapan dan menghidupkan energi positif dalam situasi yang seperti ini. Sekaligus menjaga imun kita supaya tidak drop. Nah, salah satunya kisah Ibu Marji. Ya, boleh berbagi sedikit dengan para sahabat Oikumene. Ya, kita nggak usah tarik panjang ke belakang, tapi sejak Ibu Marji tahu bahwa Ibu Marji positif, ya, suspek dulu kemudian positif, itu kira-kira bagaimana pergulatan di saat itu? Sebagai seorang pendeta tentunya, sebagai seorang istri, ya, sebagai ibu di keluarga. Ya. Pak Jeki, memang ini bukan hal yang mudah tentu dilewati, dan di saat saya kemudian diberitahu bahwa saya suspek itu sekitar tanggal 28 Maret, Sabtu malam, tepat ketika saya mau mempersiapkan diri untuk direkam khotbahnya, dan hari Minggu tanggal 29 itu harusnya khotbah itu tayang. Pada saat saya diberitahu malam itu, saya betul-betul kaget, shock tepatnya, dan saya nangis tentu saja, dan nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau bikin apa, karena saya harus berkhotbah. Dan kemudian saya bingung, saya mau menyampaikan apa untuk umat, untuk jemaat pada saat itu. Apa yang harus saya katakan kepada jemaat, padahal saya sendiri sedang dalam suasana yang betul-betul bingung, panik, takut juga, dan macam-macam. Tapi kemudian saya memilih untuk berdoa, dan suami saya juga mengatakan, kamu harus berkhotbah karena jemaat menunggu khotbahmu besok. Kamu tidak bisa memilih untuk diam dan tetap harus mempersiapkan. Akhirnya saya berdoa, dan saya juga baca teks itu seperti bicara sendiri untuk saya hari itu. Dan kemudian saya mulai, ya Pak, saya siap karena saya direkam di rumah. Kemudian saya mulai berkhotbah. Dan dalam khotbah itu memang sepertinya ketika saya mengulang membaca, mendengarnya lagi, saya seperti sedang bicara untuk diri saya. Saya bilang bahwa mungkin kita sakit, tapi ada orang di luar sana yang lebih sakit dari kita. Mungkin kita susah, tapi ada orang di luar sana yang lebih susah dari kita. Dan saat itu memang saya sedang mengajak jemaat untuk memutuskan semua pembiayaan untuk Paskah yang menjadi program gereja dialihkan menjadi dana kemanusiaan. Memang pada waktu itu saya sedang mengajak mereka, dan kita sepakat untuk ada 4 program yang kita mau lakukan. Dan saya sampaikan itu dalam khotbah minggu saya. Jadi suasananya seperti itu, dan dalam keadaan seperti itu saya selesai berkhotbah, saya coba tenangkan diri, tapi saya tidak bilang siapa-siapa kecuali keluarga
khususnya suami saja. Hari itu belum ada siapapun yang tahu, sampai kemudian diberitahu bahwa besok saya harus tes swab, jadi tanggal 29 siang. Nah, pada saat tanggal 29 siang itu akan saya masuki, maksudnya pada pagi-pagi selesai beribadah, saya mulai beranikan diri untuk menyampaikan apa yang menjadi pergumulan saya, mulai pada keluarga dekat, adik kakak, kemudian juga kepada jemaat, dalam hal ini kepada majelis jemaat PHMJ lebih dulu. Saya beranikan diri untuk menyampaikan itu, walaupun ketika saya menulis itu saya menulis dengan air mata. Saya sesungguhnya juga tidak sanggup bicara karena memang nggak tahu saya mau bicara apa, tapi saya harus katakan karena saya pikir mereka orang-orang yang dekat dengan saya dan saya khawatir sekali mereka juga bisa kena COVID karena saya. Itu yang saya sangat khawatirkan. Karena itu saya harus beritahu mereka dengan harapan kalau mereka tahu lebih dini mereka akan jaga diri atau mereka akan memeriksakan diri. Itu yang saya sampaikan. Saya sampaikan tepat selesai kami beribadah, saya share tulisan itu yang saya ketik-ketik itu saya share kepada mereka, dan puji Tuhannya ya mereka meresponsnya dengan sangat positif, dengan sangat mendukung saya. Tapi suasana kebatinan saya pada saat itu memang betul-betul bingung, panik, takut, dan rasa-rasanya maut ada di depan saya. Sudah bayang-bayang maut itu begitu kuat ada di depan saya, dan itu yang saya rasakan waktu itu. Luar biasa Pendeta Marji. Sahabat Oikumene, keberanian untuk keluar dari ruang private, ya, ruang private, dan membagi apa yang dirasakan, apa yang dialami bagi banyak orang dengan tujuan untuk juga memelihara hidup dan mempertahankannya bagi orang-orang di sekitar kita. Itu sesuatu yang tidak gampang, apalagi dalam suasana di mana stigma terhadap pengidap COVID sangat tinggi. Orang terkadang mengatakan itu aib. Jadi ketika seseorang atau yang terpapar COVID mampu untuk dengan segera membagi pengalamannya saat ia menderita, itu sebuah nyali atau keberanian moral, spiritual yang luar biasa, dan Pendeta Marji mencontohkannya bagi kita. Kita jumpa lagi dalam segmen yang berikut. Kisah Injil
Sahabat Oikomen yang berbahagia, kita lanjutkan percakapan kita dengan Pendeta Marji Dewana. Pendeta Marji saat ini melayani sebagai Ketua Majelis pada GPIB Jemaat Galilea di Bekasi. Bu Pendeta, ya Pak Jeki. Selama Anda dirawat, Anda tidak tidak di rumah sakit ya? Tidak, jadi diisolasi di rumah. Ya. Diisolasi di rumah karena cukup kuat ya, atau? Saya cukup sehat Pak Jeki, jadi tidak ada gejala sama sekali ketika dinyatakan positif itu. Karena itu ketika saya bertanya pada dinas kesehatan apakah saya bisa masuk rumah sakit supaya saya tidak menulari yang lain, dinas kesehatan katakan tidak karena kondisi ibu sehat, ibu harus isolasi di rumah. Itu setelah hasil swab positif? Setelah hasil swab positif, ya. Tapi sebelumnya memang saya sudah isolasi di rumah. Jadi sejak tanggal 16 Maret sebenarnya saya sudah mengisolasi diri di rumah sehubungan dengan ada banyak orang-orang di sekitar saya dengan beberapa kegiatan yang saya lakukan sebelumnya itu dinyatakan positif COVID dan meninggal dunia. Ada yang positif COVID, ada yang meninggal, begitu dia. Ada banyak seperti itu dan itu yang membuat saya mulai berpikir bahwa jangan-jangan saya ini bisa menulari orang, jangan-jangan saya juga kena gitu. Itu yang pada waktu tanggal 16 Maret, sejak 16 Maret sebenarnya saya sudah isolasi dan tidak pernah keluar, tidak pernah bertemu siapapun. Karena di rumah saya ada ibu saya yang usianya 82 tahun. Ini yang menarik ya. Orang biasa tahu punya gambaran karena dipublikasi ketika orang dirawat di rumah sakit, ya. Tapi orang merawat diri di rumah tidak banyak yang dipublikasi. Apa yang dia buat, apa yang harus disiapkan, pengamanan dirinya, pengamanan orang lain di rumah. Kira-kira Pendeta Marji bisa share sedikit buat kita? Iya, jadi pada waktu saya dinyatakan positif itu langsung kemudian kakak saya membawa ibu saya untuk tinggal di rumah mereka di tempat yang lain. Nah, hanya tinggal saya sendiri di dalam rumah karena kami punya pavilion di samping, jadi suami pindah ke pavilion. Asisten rumah tangga saya tidak punya pilihan karena kondisi pada waktu itu sudah tidak bisa keluar rumah dan tidak bisa pulang sehingga dia tetap ada, tetapi bergantian kalau keluar rumah, keluar kamar saya bergantian, saya memberi info dulu bahwa saya mau keluar, baru kemudian mereka masuk kamar, saya berjemur. Kemudian setelah dari berjemur saya masuk lagi dan nggak pernah keluar lagi. Di dalam kamar yang saya kerjakan yaitu tetap membaca, tetap mengerjakan tulisan-tulisan atau apa yang memang menjadi tugas saya dan mencoba untuk membangkitkan imun tubuh dengan nonton film yang lucu. Kemudian kebetulan kami punya komunitas WA group alumni Jogja yang sudah sepakat bahwa di WA group itu kami tidak boleh bercerita tentang COVID dan semuanya hanya ngobrol tentang banyak hal. Kalaupun ada berita tentang teman yang terpapar, kami di situ kemudian menyatakan empati, berdoa. Setelah itu langsung hanya cerita-cerita, ketawa-ketawa, ngobrol, membuat kelucuan-kelucuan yang betul-betul bisa membuat kita ngakak di dalam kamar gitu. Dan itu memang saya rasakan sangat menolong. Selain tentu saja pendampingan dari presbiter, PHMJ. Jadi ketika saya menyampaikan bahwa saya positif, saya bersyukur sekali kepada Tuhan bahwa ternyata presbiter atau PHMJ yang di mana saya melayani, mereka sangat mendukung, mereka langsung katakan, tanyakan lebih dulu, Ibu apa yang kami bisa bantu? Biasa. Ibu apa yang kami bisa buat? Sampai kemudian saya jawab bahwa doa kalian itu kekuatan saya. Relasi yang baik, manajelah gereja dengan baik, pasti itu menjadi kekuatan untuk saya sembuh. Dan saya kemudian langsung saat itu juga minta PLT, Penatua Ari untuk menjadi PLT pada saat itu dan dia langsung mengontak saya by phone, langsung tanyakan kebutuhan di rumah dan seterusnya, ada vitamin dan sebagainya. Dan mereka sangat mendukung. Ya, dukungan sahabat-sahabat ya. Belum lagi yang sahabat-sahabat, teman-teman pendeta, PGI juga, Pak Jeki juga, Pak Gomar, kemudian juga Majelis Sinode,
kemudian PGIW, teman-teman Perwati, kemudian teman-teman pendeta GPIB, Mupel, Bekasi, itu setiap saat mereka mengontak lewat WA, karena mungkin mereka juga takut mengganggu saya kalau harus menelpon lewat WA. Kalaupun ada yang mau menelpon, mereka bisa tanya dulu terganggu nggak gitu. Jadi betul-betul saya merasa bahwa mereka ada bersama dengan saya walaupun saya sendiri di dalam kamar. Saya sendirian dan tidak pernah keluar sama sekali, hanya keluar ketika berjemur dan masuk lagi setelah itu. Semua pakaian saya dan sebagainya saya mengerjakan, semua piring dicuci sendiri di kamar. Ya, piring saya juga saya pisahkan karena tetap harus mengkonsumsi setelah selesai itu juga saya cuci lagi dan seterusnya. Jadi itu yang saya buat ketika saya mengisolasi diri. Tentu saja dengan makan sehat, vitamin, kemudian hal-hal yang tradisional misalnya menghirup minyak kayu putih gitu ya dengan air panas itu saya lakukan, kemudian minum jamu dan seterusnya itu juga saya lakukan. Nanti dia nonton TV atau berita-berita ya? Enggak Pak Jeki, saya betul-betul absen dari tidak nonton TV, tidak nonton media, tidak menyantap media gitu ya, maksudnya betul-betul itu saya hindari karena menurut saya berita-berita televisi ataupun media sosial kadang-kadang juga cukup menakutkan bagi banyak orang karena yang muncul adalah banyak berita kematian, bukan berita kesuksesan, berita di mana orang bisa sembuh yang justru disiarkan. Menurut saya itu juga catatan mungkin ya bagi media kita, lebih banyaklah sebenarnya bisa menyampaikan berita-berita positif. Luar biasa Pendeta Marji. Sahabat Oikumene, orang bisa sakit secara fisik, obat, dokter, rumah sakit, perawatan medis tersedia. Tapi kalau mereka tidak punya dukungan spiritual, empati, solidaritas, maka kesembuhan itu tidak paripurna. Anda bisa membantu para sahabat yang terpapar atau orang-orang di sekitar mereka, keluarga mereka, mungkin tidak dengan obat-obatan, mungkin tidak dengan materi, tetapi dengan doa, dengan kata-kata kecil yang menguatkan, dengan sapaan, dengan telinga untuk mendengar keluhan mereka. Itu sangat berarti dalam proses pemulihan yang utuh. Kita jumpa lagi dalam segmen berikut bersama Pendeta Marji. For the beauty of the earth, for the beauty of the skies, for the love which from our birth over and around us lies, over and around us lies, Lord of all, to thee this our joyful hymn of praise. For the beauty of each hour of the day and of the night, hill and vale and tree and flower, sun and moon and stars of light, sun and moon and stars of light, Lord of all, to thee we raise this our joyful hymn, our hymn of praise. For the joy of human life, brother, sister, parent, child, brother, sister, parent, child, friends on earth and friends on earth.
sahabat Oikumene yang berbahagia, kembali kita lanjutkan percakapan kita dengan Pendeta Marji. Ibu Pendeta, sebagai seorang pendeta, ya, pelayan, pimpinan jemaat, bagaimana pengalaman pribadi ini memperkaya Ibu Pendeta di dalam tugas dan tanggung jawab selanjutnya? Apa value yang didapat, yang ditambah melalui pengalaman terpapar ini? Ya, makasih Pak Jeki. Ini pengalaman yang menurut saya luar biasa. Saya belajar banyak dari proses ini, dari kesakitan saya. Karena itu menurut saya gereja dalam hal ini juga saya pribadi sebagai pendeta perlu untuk membangun sebuah konsep pastoral atau pelayanan healing ministry yang komprehensif gitu ya, yang utuh, yang bukan hanya bicara soal doa sangat penting dan itu menurut saya kekuatan yang luar biasa, tetapi juga empati-empati yang kecil yang bisa dikerjakan oleh semua pihak. Jadi bukan hanya oleh pendeta sebenarnya, tapi oleh semua pihak, oleh jemaat, oleh penatua diaken, lewat WA, lewat lagu-lagu anak-anak sekolah minggu, mengirimkan video yang mereka nyanyi dan mereka nyanyi hati yang gembira adalah obat. Itu bagi saya adalah luar biasa kekuatan yang menumbuhkan imun saya, dan saya pikir semua bisa melakukan sesuatu bagi orang sakit, bagi orang yang sedang bergumul. Jadi konsep pastoral kita yang selama ini terfokus pada tugas pendeta menurut saya harus bergeser. Jadi tugas semua pihak, semua orang bisa mengambil bagian untuk menyembuhkan, untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Ya tadi saya katakan anak-anak pun bisa, karena ketika kami ada dalam ruang-ruang sepi dan sendiri seperti itu, yang saya lakukan adalah saya membaca semua WA, semua tulisan di media sosial yang menyatakan empati, dan saya mengaminkan semua doa itu. Dan bagi saya itu doa yang sangat tulus dan saya sungguh-sungguh mengaminkannya dengan setiap, padahal begitu banyak dan saya baca semuanya. Dan itulah kekuatan, saya pikir semua orang bisa melakukannya. Mungkin kita tidak punya tidak bisa menjangkau dengan uang kita, dengan apa yang bisa kita buat, tapi kita bisa menjangkau dengan kata-kata, dengan kalimat, dengan apapun yang kita bisa kerjakan. Atau tadi dengan video-video kecil yang saya juga rasakan ketika anak-anak sekolah minggu kemudian merekam lagu hati yang gembira adalah obat, itu bagi saya itu kekuatan yang luar biasa, yang juga bahwa anak-anak turut mengingatkan saya untuk tetap gembira. Jadi konsep pastoral harus bergeser, bahwa itu bukan pendeta sentris, bukan presbiter sentris, tetapi kemudian semua pihak bisa mengerjakannya, dan bukan hanya soal doa, kata-kata, tetapi juga perhatian-perhatian kecil, sederhana yang bisa kita lakukan. Kita bisa mengirimkan apa yang bisa kita punya dari yang kita masak, yang kita buat dari rumah kita untuk orang lain yang mungkin memang bisa kita jangkau. Mungkin itu sebuah pendekatan holistik yang luar biasa ya dari pengalaman ini. Nah kadang-kadang kawan-kawan ya, pendeta ya, atau juga pada basis umat ingin membangun kreativitas yang luar biasa gitu ya, yang inspiratif bagi jemaatnya, tapi terkendala pada birokrasi gereja secara institusi. Apa yang menurut Ibu Marji dari perspektif institusi gereja harus mengembangkan diri? Ya, memang kan kita biasanya punya program yang sudah diatur atau direncanakan, tetapi kondisi tertentu, bencana misalnya, harus membuat kita keluar dari model bergereja yang kaku begitu ya. Kita harus lebih cair, lebih fluid untuk melihat bahwa model bergereja kita, eklesiologi kita memang harus berubah di tengah konteks yang ada. Dan itu yang saya rasakan juga ketika teman-teman presbiter sebelum saya dinyatakan positif,
Tapi suasana COVID mereka juga dengan segera bisa memahami bahwa kita harus merubah program yang biasanya dilakukan, misalnya pasca dilakukan dengan cara ritual, kemudian berubah menjadi pendekatan-pendekatan yang lebih aktual kemanusiaan kepada banyak orang. Jadi konsep itu harus bisa cepat berubah. Jadi perubahan paradigmatis harus selalu bisa dikerjakan dengan cepat oleh banyak orang, termasuk institusi-institusi. Menurut saya itu yang harus dikerjakan, itu pertama. Kedua, memang kadang-kadang kendalanya juga adalah kekhawatiran. Orang mau berbuat sesuatu nanti takutnya saya tertular. Nah karena itu saya selalu ingatkan juga protap pemerintah harus tetap dijaga, tetap harus berjarak, harus menggunakan masker dan sebagainya. Dan itu selalu saya ingatkan kepada semua jemaat maupun siapapun, sahabat, keluarga, ketika saya menuliskan pesan-pesan setiap pagi kepada jemaat, karena setiap pagi saya walaupun di dalam ruang isolasi, saya tetap mengirimkan pesan-pesan pastoral untuk mereka, dan saya selalu ingatkan jaga jarak, jangan kemudian bertemu dan bersentuhan dengan orang secara seperti biasa, tetapi bisa melakukannya dengan lebih hati-hati. Sehingga kegiatan-kegiatan kemanusiaan tetap harusnya bisa jalan, jangan berhenti justru. Inilah saatnya gereja menyatakan diri sebagai perpanjangan tangan Tuhan bagi yang lain, dan bukan justru hanya menjadi penonton. Kita bukan penonton di tengah situasi ini. Luar biasa. Pendeta Marji, terima kasih. Terima kasih sekali atas inspirasinya. Terima kasih sebagai juga seorang penyintas, ya, tapi juga sebagai seorang pelayan yang mengalami sebuah transformasi dari kondisi terpapar ini sehingga bisa membagi berkat dan sukacita yang luar biasa. Sahabat Oikumene, gereja tidak bisa memposisikan dirinya sebagai center, institusi, lembaga, bangunan di mana orang semua datang dan terpusat ke situ. Gereja harus mengalir, harus cair, menghampiri semua orang, siapapun dia, termasuk dan terutama mereka yang berada di dalam kondisi-kondisi termarginalisasi, terpinggirkan. Konsep pastoral tidak lagi bisa difokuskan hanya pada pendeta atau majelis. Pendeta sentris harus dihindari. Tapi pendekatan-pendekatan pastoral yang holistik, partisipatoris, yang melibatkan semua elemen gerejawi, itu bisa dibangun, itu bisa dikondisikan, itu bisa ditransfer menjadi sebuah kekuatan bersama. Anda punya telinga untuk mendengar yang tidak didengar. Anda punya mulut untuk bercakap-cakap dengan mereka yang tidak bisa lagi bercakap-cakap. Anda punya kaki dan tangan untuk menghampiri mereka yang tidak lagi dapat bergerak jauh. Anda punya hati yang menyalurkan empati. Anda punya kekuatan untuk membangun solidaritas. Itulah pastoral sejati. Yesus melakukan itu di dalam sejarah pelayanannya. Gereja terpanggil untuk mengikuti teladan Yesus. Sampai jumpa pada episode cerita inspirasi selanjutnya. Shalom.